bagaimana solusi ekonomi di tengah COVID-19. Jadi mengingat di tengah wabah corona ini ekonomi menjadi lemah. Iya. Jadi mungkin ada arahan mungkin dari solusi ekonomi di tengah COVID-19 ini Ustaz. Silakan. Terima kasih Pak Agus ya. Bagaimana kondisi ekonomi kita di tahun 2020 dalam hal ini kita hadapi dengan kasus yang sangat luar biasa, yaitu pandemi COVID-19 ya, COVID-19 ini. Apa solusi ya gitu ya Pak Agus ya. Jadi menurut saya kira sektor ekonomi lumpuh di semua aspek ya, dan semua bisa merasakan. Tapi memang kita harus menjadi bahagian daripada solusi. Kita tidak boleh terpuruk dengan keadaan apapun. Ya, seorang muslim yang baik mereka harus pandai menangkap peluang. Ya, itu pesan daripada seorang sahabat Rasulullah yang usahawan namanya Abdurrahman bin Auf. Beliau adalah seorang pengusaha besar Pak Agus. Ya, dan Abdurrahman bin Auf mengatakan sebaik-baik muslim ia pandai menangkap peluang. Nah saat ini di pandemi virus corona saat ini kita harus pandai menangkap peluang. Saya berikan satu contoh Pak Agus. Saat ini baru-baru dirilis di berita internasional di CCN ya, itu Pak Agus, salah satu orang terkaya dinobatkan masuk di 10 besar orang terkaya dunia adalah pemilik aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom ini adalah aplikasi yang digunakan untuk rapat online ya, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan banyak orang. Ya, jadi berkumpul mungkin 10 sampai 20 orang kemudian dilakukan rapat online dengan menggunakan aplikasi Zoom itu ya. Ya, sekarang ini ya. Jadi aplikasi Zoom 4 bulan terakhir ini memperoleh keuntungan setiap bulannya 6 triliun. 6 triliun setiap bulan dia dapatkan keuntungan hanya modal membuat satu aplikasi namanya aplikasi Zoom. Kenapa mereka bisa mendapatkan keuntungan di tengah seluruh ekonomi kita ini terpuruk? Kenapa orang ini bisa mendapatkan ekonomi yang melambung tinggi? Yang seperti contohnya Jack Ma, yang punya aplikasi-aplikasi perdagangan, aplikasi-aplikasi untuk ojek online, untuk taksi online ya, yang mana server utamanya, output utama yaitu ada di perusahaan Jack Ma ya. Ya, dan saat ini yang punya Zoom ya, itu melambung, dia langsung mendapatkan 6 triliun per bulan. Iya. Itu karena mereka pandai menangkap peluang, Pak Agus. Siapa yang pandai menangkap peluang, itulah yang akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang akan diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan di dunia, peluang akhirat saja. Ramadan ini adalah peluang memperbanyak pahala. Kita tangkap nih peluang. Banyakin ibadah di bulan Ramadan. Jadi benar apa kata Abdurrahman bin Auf, orang yang beruntung, orang yang sukses mereka yang pandai menangkap peluang. Nah, pemilih aplikasi Zoom ini mereka adalah orang yang pandai menangkap peluang. Di tengah merosoknya ekonomi, di tengah terpuruknya semua orang dari berbagai sektor perusahaan, maka aplikasi Zoom yang punya perusahaan aplikasi ini meraup keuntungan 6 triliun kurang lebih setiap bulan. Kenapa? Karena mereka menggunakan aplikasi itu, mengakses aplikasi itu, mempercantik fitur-fitur yang ada di aplikasi itu, dan didownloadlah oleh orang-orang mulai dari perguruan tinggi yang mau rapat dengan mahasiswa, yang mau mengajar dengan mahasiswa dengan sistem online, yang mau mungkin rapat dengan sesama perusahaan. Seperti saya Pak Agus, dengan seluruh kita punya 28 kantor cabang perwakilan Aslam Group di seluruh Indonesia. Kami setiap saat itu melakukan sistem rapat dengan perwakilan-perwakilan kita, terutama melakukan rapat dengan provider visa kita di Arab Saudi dengan menggunakan aplikasi ini. Dan tentu keuntungan yang didapatkan dari situlah ia mendapatkan keuntungan yang banyak. Kenapa? Di tengah orang tidak boleh bersentuhan, mereka menciptakan aplikasi yang bisa membuat orang berhubungan secara banyak. Dengan aplikasi itu kita gunakan dan mereka mendapatkan keuntungan. Itulah hebat mereka mengambil peluang Pak Agus.